Tidak ada yang tidak dipengaruhi. Sampai di akhirat pun dipengaruhi dia. Jadi percaya, kalau menurut saya, wanita kalau bisa menempatkan diri dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, dia punya pengaruh yang luar biasa. Itu poin yang kedua sebagai pendahuluan. Jadi ibu ada ibu yang baik dan kurang baik. Yang kedua, wanita itu ternyata kuat. Yang lebih baik itu tadi. Yang ketiga ini tadi, yaitu pengaruh daripada wanita itu selalu akan ada. Karena itu saya ingin sampaikan bagaimana supaya kita kaum ibu khususnya bisa sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan Anda kalian. Yang pertama menurut saya, belajar membela keluarga dengan baik. Belajar membela keluarga dengan baik. Apa yang tidak perlu disampaikan orang lain, sampaikan kepada Tuhan. Saya berterima kasih, ini istri saya, Bu Adi. Minta maaf dan belum saya kenalkan, datang dengan 3 teman saya, Pak Arif, Ibu Adi, dan pendeta muda kami, saudara kita Robi Haryadi. Berdiri supaya tahu, ya. Tepuk tangan ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Saya bersyukur, ya, Tuhan kasih karunia 30 minggu depan 32 tahun anniversary. Saya ajak jalan-jalan ke Kanada minggu depan. Gitu. Saya berterima kasih Bu Adi, menurut saya seorang pembela keluarga yang luar biasa. Bisa hidup 32 tahun dengan saya, itu mujizat juga. Sama mujizat. Terima kasih saya. Dulu kesaksian sebelum menikah itu karena pemalu, tidak berani bergaul. Doa saya sudah, Tuhan, pacar pertama itulah jodoh saya aja Tuhan, tidak usah sana sini. Saya berdoa, dan saya minta 2 hal aja. Yang pertama, saya minta Tuhan, saya mau jadi pendeta, bisa di kota, bisa di desa, bisa jemaat besar, bisa jemaat kecil. Jadi saya minta wanita setia, itu aja. Tak, itu kriteria rohani yang saya minta. Kriteria jasmani saya juga minta, Tuhan, saya pendek, jadi saya doa supaya istri saya 2 cm di atas saya, lebih tinggi dari saya. Jadi istri saya 2 cm lebih tinggi dari saya. Tuhan kasih. Saya di Singapura, Tuhan kasih mimpi. Diperlihatkan wanita-wanita. Dalam mimpi itu Tuhan Yesus datang. Tuhan berkata, ini namai dia Ruth, itu teman hidupmu, itu jodohmu. Itu dalam mimpi itu. Ya Tuhan bisa macam-macam cara memimpin. Saya sebenarnya terus terang tidak suka nama Ruth. Magdalena oke, Tabita oke, tapi Ruth jangan. Sebab Ruth itu buat saya mengandung huruf R yang buat saya susah untuk mengucapkannya. Gitu. Jadi waktu bangun saya berdoa, Tuhan, itu apa maksudmu nama itu? Tuhan berkata, itu jodohmu sesuai dengan yang kamu minta. Ruth itu setia. Ruth itu satu-satunya wanita di dalam kitab suci yang berani berkata, jangan apapun memisahkan antara aku dan engkau, bangsamu, bangsaku, negerimu, negeriku, Allahmu, Allahku, sampai maut memisahkan kita. Itu dalam kitab suci kan begitu. Turut itu wanita kafir sebenarnya, tetapi kemudian dialah yang nanti memperanakan Isai, Daud dan sebagainya. Itu. Jadi saya bersyukur, saudara sekalian, belajar untuk membela keluarga. Ada orang India satu kali bersaksi, saya jadi Kristen bukan karena pendeta, saya jadi Kristen bukan karena kebangunan rohani, bukan karena penginjilan. Saya jadi Kristen hari ini, dia bersaksi, oleh karena saya melihat istri saya. Dia bilang begitu.
Istri saya itu luar biasa. Kalau saya marah-marah dia malah masak buat saya. Kalau saya sedang senang hati, dia menyapu, dia membersihkan, dia mengatur segala-galanya dengan baik. Sampai satu hari saya nggak tahan. Pasti dia punya Tuhan yang luar biasa. Saya mau tahu. Akhirnya dia datang ke gereja, bertobat, cari Tuhan Yesus. Dengarkan ibu-ibu, kalau suami salah, kalau suami keliru, kalau suami dosa, dengarkan baik-baik, Anda tetap bertanggung jawab respon apa yang Anda berikan. Dia dosa, dia dosa. Dia salah. Tetapi reaksi Anda, sikap hati Anda harus tetap benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan membuat pembelaan di dalam keluarga. Kenapa keluarga hancur? Karena kalau suami salah, suami dosa, nyeleweng, istrinya bereaksi secara keliru juga. Perang tanding, bubar. Saya dengar kesaksian di Jakarta sangat luar biasa. Seorang suami punya will wanita idaman lain. Uangnya dihabiskan. Jadi ini istri susah sekali. Kurus. Sakit-sakitan dia. Dia berkata, saya marah tidak bisa, saya halus tidak bisa. Susah menghadapi suami seperti itu. Satu hari willnya masuk rumah sakit. Uang dari rumah diambil semua sama suami, dibawa untuk mengobatkan si Will. Saya tahu ibu ini bagaimana. Saya bersyukur ibu ini akhirnya datang kepada Tuhan. Dia datang kepada seorang pendeta, dia minta didoakan. Bapak dan ibu pendeta mendoakan, malah ngasih firman Tuhan, ngasih nubuat. Malah dia dikasih tahu, kalau kamu mau cara Tuhan menghadapinya, ini sekarang si Will itu sedang sakit. Coba kamu bawa beberapa teman wanita dari gereja, datang ke rumah sakit itu, dan doakan sungguh-sungguh supaya sembuh. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya tidak bisa membayangkan, untuk ketemu aja menurut saya sudah susah. Sekarang suruh doa, datang mendoakan supaya sembuh. Kalau datang untuk dimaki supaya mati, bisa, supaya cepat mati. Tapi kalau untuk sembuh bagaimana? Tapi saya bersyukur ini ibu akhirnya mau menurut Tuhan. Gitu. Singkat cerita, dia bawa beberapa teman wanita dari gereja pergi ke rumah sakit. Begitu masuk pintu gerbang, dia lihat suaminya di situ. Begitu suami lihat dia, suaminya marah. Mau apa datang ke sini? Pikirannya mau berkelahi. Itu pulang, diusir dia. Pak, saya datang dengan teman-teman untuk mendoakan dia supaya sembuh. Jadi akhirnya suaminya diam. Jadi ibu-ibu ini masuk, kenalan, nyembah Tuhan, doakan. Sudah 5-6 menit didoakan Tuhan, sembuhkan dia, kasih dia Tuhan. Amin. Pulang. Mereka pulang, si suami masuk. Apa yang terjadi? Begitu si suami masuk, si Will itu bisa duduk sudah. Si Will itu bisa ngomong gini, kamu dasar laki-laki kurang ajar, punya istri begitu baik, tapi hidupmu tidak baik. Mulai hari ini gak usah datang lagi. Dalam 1 hari pisah.